Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285. Tuhankulah gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kaum membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian, kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk musnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah.
Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu jangan menghakimi. Sekali lagi, jangan menghakimi. Bapak Ibu saling terkasih, salah satu masalah yang bisa merusak hubungan dengan sesama adalah sikap suka menghakimi. Sehingga hubungan bisa rusak karena tidak ada kesediaan untuk terbuka dan membicarakan pendapat masing-masing. Sehingga kesimpulan yang terlalu cepat yang diikuti oleh sikap menghakimi mengakibatkan kerusakan yang sulit untuk diperbaiki. Sehingga kita melihat pada hari ini dalam renungan kita bagaimana dikirimnya Finehas bin Eleazar dan perwakilannya Israel menunjukkan pentingnya urusan yang harus mereka selidiki, di mana Finehas adalah anak Imam Eleazar, cucu imam besar Harun, dan Finehas adalah seorang yang tegas dan tanggap menegakkan perintah Tuhan. Ini kita bisa melihat dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 mengenai siapa itu Finehas. Dan tugas Finehas dan rombongan adalah pergi melihat suku Ruben dan Gad adalah untuk memastikan tidak adanya pelanggaran akan hukum Tuhan yang dilakukan oleh orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, yang dimana mereka boleh mendapatkan informasi bahwa kedua setengah suku itu telah mendirikan mezbah yang bukan mezbah Tuhan. Sehingga dalam gentingnya situasi itu, Finehas bersikap bijaksana dengan terlebih dahulu menanyakan apa maksud daripada suku Ruben, suku Gad, bahkan suku Manasye yang setengah itu membangun mezbah besar itu. Dan pertanyaan itu diiringi penjelasan daripada kedua setengah suku tersebut bahwa seluruh umat Tuhan perlu menjaga kekudusan hidup. Sehingga dikatakan jika ada noda, maka seluruh umat Tuhan akan menanggung akibatnya. Sehingga sebelum itu terjadi, maka Finehas dengan para pemimpin-pemimpin lain datang menjumpai kedua setengah suku tersebut. Dan kita melihat bagaimana pendekatan Finehas kepada kedua setengah suku tersebut dengan pertanyaan yang baik menimbulkan jawaban yang baik. Jikalau Finehas menghampiri kedua setengah suku tersebut dengan gegabah dan langsung memerangi, maka akan terjadi perpecahan dan kehancuran. Namun kita melihat dalam pembacaan kita tadi bahwa apa yang dilakukan oleh kedua setengah suku tersebut dipandang baik karena tujuan mereka untuk terus boleh mempertahankan regenerasi akan takut kepada Tuhan. Sebab mereka telah berpisah daripada kesembilan setengah suku lagi. Mereka terpisah, ada jarak, yaitu sungai Yordan, yang membuat mereka terpisah, takut bahwa kedepannya anak-anak mereka akan berkata, apa urusanmu dengan Tuhan kami? Sehingga mereka membangun mezbah tersebut. Kita melihat jawaban mereka adalah, mereka berkata, mereka khawatir bila suatu saat nanti mereka dianggap bukan bagian dari umat perjanjian. Dan penjelasan ini diterima dengan baik oleh Finehas dan rombongannya, sehingga perpecahan antar suku Israel bisa dihindarkan. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesalahan mungkin saja terjadi, maka untuk menghindarinya kita perlu terbuka menyampaikan pemikiran kita, di mana ketika kesalahpahaman tidak diselesaikan dengan baik, maka akan terjadi konflik antara kedua belah pihak atau lebih daripada itu. Sehingga
masing-masing pihak perlu menyadari bahwa perbedaan gagasan merupakan hal wajar. Namun Tuhan memberi kita kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Dan ini adalah anugerah Allah. Jadi kita belum tentu merupakan pihak yang paling benar. Oleh karena itu mari kita saling merendahkan diri kita. Sehingga kita membutuhkan kerendahan hati di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Finehas bersama dengan rombongannya tetap di dalam pemikiran mereka yang menuduh bahwa kedua setengah suku itu telah menyimpang daripada jalan Allah, maka mereka akan memerangi dan akan terjadilah konflik besar-besaran. Namun hari kita melihat bahwa mereka tidak berpegang kepada kesalahpahaman mereka. Namun mereka ketika mendengar itu dengan tegas Finehas bertanya dengan penuh kehati-hatian, sehingga suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah memberi jawaban yang memuaskan. Dan itu boleh meredam dan membuat hubungan mereka semakin baik. Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, jika ada kesalahan, keterbukaan bisa menghindarkan kesalahan yang lebih besar. Finehas bersama dengan rombongannya terbuka menyampaikan maksud kedatangan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kita melihat dalam anugerah Tuhan, mereka terpelihara. Demikian dengan kehidupan kita beriman saat ini. Ketika kita memelihara kerendahan hati dalam diri kita dan mengutamakan keterbukaan antara satu dengan yang lain, maka kita akan terhindar dari kesalahpahaman. Dan dalam anugerah Tuhan, kita akan membangun keterbukaan dan memelihara persatuan roh yang Tuhan karuniakan. Oleh karena itu, peganglah terus sikap hati yang mau rendah hati. Maka itu akan membawa kita membangun kerohanian kita untuk boleh lebih mendengar dan memastikan sesuatu hal yang perlu kita lakukan tanpa gegabah, sehingga menghasilkan situasi yang baik, membuat situasi semakin kondusif. Amin. Bapak Ibu, teruslah pegang kerendahan hati. Jangan biarkan kesalahpahaman menguasai kehidupan kita, sehingga kita menjadikan hidup kita mengalami suatu kerugian, mengalami suatu perpecahan, mengalami suatu kesedihan. Namun milikilah hati yang rendah hati dan keterbukaan satu sama lain. Dan itu akan membangun kerohanian kita semakin baik, dan kita akan mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan Allah lewat sukacita yang dinyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini. Kami belajar daripada kehidupan bangsa Israel, yang dimana kedua setengah suku membangun mezbah di luar daripada kehendak Tuhan. Namun itu adalah suatu pemikiran daripada 11 setengah suku. Namun setelah mereka bertemu dan duduk dan saling merendahkan hati, mereka boleh berbicara dan mendapatkan jawaban yang memuaskan, sehingga mereka tetap terpelihara di dalam satu di dalam Tuhan Allah. Tuhan, mampukan kami memiliki kerendahan hati. Jangan biarkan kesalahpahaman boleh menghancurkan hubungan kami sesama orang percaya. Tapi biarlah kiranya kami senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, saling menghargai, saling memahami satu sama lain, sehingga kami boleh hidup di dalam kerukunan dalam kasih Tuhan dan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa, Tuhan kami berdoa dan menutur renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu,
Tuhan Yesus memberkati.